Halo Sang-Sang Maths, untuk kalian yang minggu lalu mengajukan pertanyaan tapi belum terjawab, kali ini akan aku coba jawab melalui sesi video Q&A ya. Ada 2 pertanyaan yang akan dijawab. Yang pertama adalah pertanyaan dari Aruna. Kak, gimana sih supaya perbendaharaan kosakata aku banyak? Kayak gitu. Jawabannya aku akan kasih 3 tips untuk kamu. Yang pertama adalah dengan membuka kamus bahasa Indonesia aja dulu, nggak perlu bahasa asing. Karena kita nggak tahu nih, kalau misalnya dalam kamus bahasa Indonesia akan ada banyak kata-kata yang nggak pernah kita temukan sebelumnya, nggak pernah kita tahu sebelumnya. Nah, tips yang kedua, kamu bisa membaca berbagai macam genre tulisan, baik fiksi maupun non-fiksi. Kalau misalnya fiksi kan kamu bisa baca fantasi, horor, romantis, atau cerita-cerita detektif misalnya. Karena kosakata yang digunakan dalam setiap genre pasti berbeda, dan kamu akan menemukan kosakata-kosakata baru. Begitupun dengan tulisan non-fiksi, misalnya kamu baca artikel olahraga, artikel bisnis, artikel lifestyle, ataupun berita sehari-hari kayak gitu. Pasti kosakata yang digunakan berbeda, kayak gitu ya. Dan yang ketiga, yang terakhir, kamu juga bisa mencoba membaca tulisan dalam bahasa asing. Karena walaupun kita sudah tahu artinya, terkadang nih kalau kita cari lagi, ternyata dia punya arti yang berbeda. Kayak gitu. Jadi itu dia 3 tipsnya. Pertanyaan yang kedua dari Gali, Kak, aku lagi buat novel, supaya kalimatnya atau narasinya bisa bagus, gimana ya? Kayak gitu. Nah, ini berkaitan ya dengan materi kita, yaitu tentang kata-kata. Kita harus bisa memilih kata-kata atau memilih diksi yang benar. Nah, caranya untuk memilih kata-kata yang tepat, kita harus mempertimbangkan 3 hal. Yang pertama adalah kejelasan, yang kedua adalah kekuatan, dan yang ketiga adalah keindahan. Kejelasan itu berkaitan dengan apakah kalimat atau kata-kata yang kamu pilih sudah jelas. Maksudnya tidak menimbulkan pertanyaan pembaca, tidak bermakna ganda, dan tidak ambigu. Jadi jangan sampai kata-kata yang kamu pilih justru malah menimbulkan pertanyaan, ini maksudnya apa sih? Kayak gitu. Kemudian yang kedua, kekuatan. Kata-kata yang kamu pilih juga harus memiliki kekuatan. Maksudnya adalah bisa menghipnotis, bisa menarik orang yang sedang membaca supaya mereka tetap stay di tulisan kamu. Kayak gitu ya. Dan yang ketiga tentunya harus memiliki keindahan. Jadi orang betah bacanya. Kayak gitu. Terima kasih untuk pertanyaan yang sudah kalian ajukan. Semoga jawabannya bisa membantu ya. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.